Jika diibaratkan kapal, Chelsea adalah kapal yang rusak parah. Kapal yang kalau dibuat berlayar akan mudah karam walau diterjang ombak tak seberapa. Untungnya ada sosok Mauricio Pochettino yang kalau diumpamakan seperti nahkoda sekaligus teknisi yang memperbaiki kapal bernama Chelsea agar bisa berlayar lagi. Beberapa pemain dibuang, tak sedikit pemain kemudian didatangkan. Hebatnya dengan skuad yang terbilang bukan sepenuhnya keinginannya, Pochettino berhasil memberikan kesan manis di 2 laga pramusim. The Blues menekuk perlawanan Wrexham 5-0 dan mengalahkan Brighton and Hove Albion 4-3. Dari situ kekuatan Chelsea kelihatan. Para pemain yang akan menjadi favorit Pochettino dan bakal menjadi starting 11 di musim depan juga mulai bisa ditebak. Well, berikut ini adalah prediksi skuad Chelsea besutan Mauricio Pochettino musim depan versi starting 11. Seberapa mengerikan? Sebelum mengulik susunan pemain yang akan diturunkan Pochettino, baiknya perlu diketahui dulu bahwa pelatih satu ini suka menggunakan formasi 4-2-3-1. Formasi itu kemungkinan besar akan ia pakai kala menukangi The Blues di musim depan. Pochettino sudah melakukannya di 2 laga pramusim. Meski dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan kalau formasinya akan berubah di tengah jalan. Mungkin ia akan bertransisi dari 4-2-3-1 ke 3-4-2-1, terutama ketika menguasai permainan. Gaya tekanan tinggi, menciptakan situasi overload di satu sisi dan kemudian memindahkannya ke sisi yang lain adalah permainan yang diterapkan Pochettino. Chelsea selaras dengan ide-ide taktiknya. Bahkan para pemain The Blues saat ini cocok dengan taktik Pochettino. Jadi, siapa saja yang akan masuk ke susunan reguler? Pada bursa transfer musim ini, Chelsea menjual kiper Edouard Mendy ke Al Ahly. Padahal Mendy berkontribusi banyak untuk The Blues, termasuk salah satunya ketika menumbangkan Manchester City di final Liga Champions 2021. Namun, apalah hendak diperbuat? Barangkali kiper Senegal itu tidak cocok dengan Pochettino. Sang pelatih kabarnya lebih menyukai Kepa Arrizabalaga, kiper 80 juta euro. Pochettino ingin mempertahankan Kepa sebagai kiper nomor 1 Chelsea. Sayangnya ketika diturunkan di laga kontra Brighton, Kepa justru kebobolan 3 gol. Tentu satu laga saja tidak bisa menjadi patokan. Pochettino telah mewanti-wanti bahwa Kepa tidak cukup kuat secara fisik dan mental, jadi ia masih punya waktu untuk berbenah. Toh, Kepa musim lalu bisa melahirkan 9 clean sheets, tak menutup kemungkinan Kepa akan tetap jadi kiper utama musim depan. Sementara di lini belakang, Poch punya banyak opsi. Kendati Wesley Fofana mengalami cedera ligamen anterior yang bisa jadi membuatnya absen cukup lama, Chelsea masih punya Thiago Silva. Meskipun ada Trevoh Chalobah yang masih muda, Thiago lebih layak mengisi salah satu pos bek tengah. Sepeninggal Koulibaly dan Azpilicueta, Chelsea kekurangan pemain senior, dan Thiago adalah satu-satunya yang layak mengemban tugas sebagai pemimpin. Mungkin ia akan menjadi kapten. Lalu siapa yang mendampinginya? Levi Colwill masuk sebagai kandidat. Poch terpikat dengan pemuda 20 tahun itu. Colwill bahkan diturunkan sejak menit awal kala Chelsea menghadapi Brighton kemarin. Pemain yang sebelumnya dipinjamkan ke Brighton itu sebenarnya akan dipermanenkan oleh The Seagulls. Hanya saja Poch menahannya. Penampilan impresifnya musim lalu dengan 2 assist dalam 17 laga bersama Brighton membuat Poch ingin mempromosikannya. Lagi pula, Colwill juga sukses membawa timnas Inggris U21 kampiun di Euro U21 kemarin. Lalu di posisi 2 bek sayap, Ben Chilwell dan Reece James adalah opsi yang tidak bisa dibantah. Selain itu, Cucurella dan Malo Gusto adalah alternatif. Khusus Gusto, Poch sudah menurunkannya di 2 laga. Sepertinya ia terkesan dengan pemain yang didatangkan dari Lyon itu. Gusto memang bek yang bagus untuk menjaga kedalaman area bek kanan. Ia solid, punya passing yang bagus dan kemampuan reading the game yang sangat baik. Gusto bisa jadi pilihan menarik jika James kerap keluar masuk meja perawatan.
Dengan 4-2-3-1, Poch membutuhkan 2 pivot. Conor Gallagher meski tampil kurang yoi musim lalu, tapi ia meyakinkan sang pelatih. Gallagher turun di laga kontra Brighton dan berhasil mencetak 1 gol. Memang tak ada lagi Kovacic, Mount, dan Loftus-Cheek, tapi Gallagher harus bersaing dengan pemuda potensial Cesare Casadei. Di tengah isu ketertarikan dari Leicester, Poch masih menginginkan Casadei. Gelandang Italia itu tampil menawan. Walau seorang gelandang, Casadei adalah top skor di Piala Dunia U20 2023 dengan 7 gol. Selain kemungkinan 2 orang itu, ada lagi yang bisa jadi pendampingnya. Pemain itu adalah Andre Santos, wonderkid Brazil yang dibeli Chelsea dari Vasco da Gama. Ia diturunkan di 2 laga pramusim, walaupun tidak tampil 90 menit penuh. Santos punya potensi yang luar biasa. Ia cakap melakukan umpan dengan akurasinya 80% per laga. Selain itu ada pula Enzo Fernandez yang juga bisa dipasang di posisi ini. Enzo adalah gelandang multifungsi dengan kualitas umpan yang tak usah dipertanyakan lagi. Sayangnya Enzo baru diturunkan oleh Poch di laga kontra Brighton, itu pun sebagai pemain pengganti. Soal gelandang serang, Poch punya Chukwuemeka, tapi Christopher Nkunku yang sudah masuk dalam skuad adalah opsi menawan. Ex-pemain Leipzig itu punya kemampuan yang sama dengan Enzo, namun lebih lengkap dengan atribut menyerangnya. Ia bagus dalam melakukan progresi umpan, intercept, giringan, dan tembakan. Nkunku juga bisa menjadi striker. Di laga kontra Brighton, Poch menaruhnya sebagai penyerang dan Nkunku menjawabnya dengan 1 gol. Beralih ke posisi sayap, sulit mengatakan ini, tapi Mikhailo Mudryk memang satu-satunya opsi terbaik yang bisa menempati posisi sayap kiri. Ia juga sudah membuktikan dengan mencetak gol debutnya di laga kontra Brighton, tapi Sterling juga bisa mengisi posisi itu. Kemampuan dribble Sterling bisa menunjang permainan Poch. Ia juga mampu mempertahankan bola ketika masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawan. Sterling juga bisa ditempatkan di sayap kanan, meski resikonya ia mungkin tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di posisi sayap kanan, Poch sejatinya masih punya Noni Madueke. Ia membantu Inggris meraih gelar Euro U21 kemarin. Dalam skemanya, sayap-sayap Poch tidak hanya bermain melebar, tapi juga menusuk ke tengah. Di PSG, Poch punya Neymar dan di Spurs, ia punya Song Heung-min dan Eriksen. Madueke punya kecepatan yang bagus dan gerak kaki lincah sebagai sayap murni. Tapi soal menusuk ke tengah, ia belum teruji. Kendati begitu, Poch tetap bisa mencobanya. Nah, di posisi penyerang, Nkunku bisa menempatinya. Tapi mereka juga punya pemain baru, Nicholas Jackson. Poch terkesan dengan penampilannya di 2 laga pramusim. Pemain yang ditebus dengan harga 37 juta euro dari Villarreal itu mengemas 1 gol dan 3 assist di 2 laga debutnya. Meski hanya pramusim, Jackson memperlihatkan bahwa ia bukan hanya penyerang yang menunggu umpan. Mobilitas dan kecerdikannya dalam mengkreasi peluang juga menguntungkan rekan-rekannya. Visi bermainnya juga terlihat di 2 laga itu. Jackson adalah opsi menawan di lini serang Chelsea. Ia bisa bertukar posisi dengan Nkunku yang juga bisa menjadi gelandang serang dan striker. Well, Chelsea musim depan punya skuad yang sangat menarik. Banyak dari pemainnya adalah sosok versatile, jadi bisa diasumsikan bahwa kedalaman skuad mereka sangat bagus. Kalau begini, yakin sih musim depan Chelsea akan kembali ke zona Eropa.